Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32. Seperti orang gila marah, marah padanya. Sabila terdiam sejenak. Dia merasa sedikit tersindir karena selama ini Kenzo tak pernah mencintainya, hanya menganggapnya sebagai saudara. Jika kita mencintai orang lain, kita harus ikhlas melepaskannya untuk bahagia bersama pilihannya. Mungkin dia bukan jodoh yang dikirimkan Tuhan untuk kita, lanjut Farel tersenyum kecut. Kenapa harus patah hati kalau berpikir demikian? Aku tak mengatakan patah hati, itu asumsimu sendiri. Aku hanya sedikit menenangkan diri agar bisa mengikhlaskannya, sanggah Farel. Sepertinya hari sudah sore. Ayo aku antar pulang. Tidak baik perempuan sendiri di tempat sepi ini. Ucap Farel menarik tangan Sabila dan Sabila mengikuti langkah kaki Farel. Selama di perjalanan Sabila hanya terdiam, dia masih mencerna ucapan Farel. Apa dia harus mundur atau memperjuangkan cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan ini? Tapi dia harus membalas kebaikan Alexa dan Arya karena sudah membesarkan dirinya dengan cara mengejar Kenzo dan menjadi istrinya. Kepala Sabila serasa ingin pecah memikirkannya. Arya yang belum tahu kabar pernikahan Kenzo dikejutkan dengan adanya undangan pernikahan Kenzo yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Apaan ini? Pekik Arya marah. Dia sebagai orang tua Kenzo merasa tak dihargai lagi. Meskipun dia sudah lama bercerai dengan Lia, seharusnya Lia memberikan kabar tentang pernikahan Kenzo. Ini dia malah menjadi tamu. Arya meremas undangannya lalu pergi menemui Kenzo ke kantor. "Di mana Kenzo?" tanya Arya pada sekretariat Kenzo. "Pak Kenzo sudah beberapa hari tidak ke kantor, Pak. Jika ada berkas penting saja dia datang." "Semuanya sudah dihandle oleh Pak Dika," ujar sekretaris Kenzo. Arya semakin marah. Dia langsung keluar dari kantor Kenzo. Arya mendatangi rumah Lia untuk mencari Kenzo. "Lia, apa kamu? Aku masih papi kandung Kenzo. Kenapa kamu menikahkan Kenzo dan Naina tanpa sepengetahuanku?" Pekik Arya turun dari dalam mobilnya melihat Lia sedang berada di depan teras rumahnya. "Mas, kamu bisa sopan tidak? Teriak di depan rumah orang. Apa kamu sudah gila?" ujar Lia kesal. "Ya, aku sudah gila karenamu. Aku gila karena kehilangan kalian," jawab Arya. "Jangan mengungkit masa lalu, Mas. Saat ini kita sudah punya kehidupan masing-masing. Dan ini juga pilihanmu dulu," tekan Lia mengingatkan perselingkuhan Arya dan Alexa.
Aku papi Kenzo, Lia tolong sedikit hargai aku. Kenapa aku harus tahu di saat semuanya sudah siap? Aku seolah-olah hanya tamu yang diharapkan datang beberapa saat saja. Mas, ini semua maumu. Kau yang membuat kami memperlakukanmu sebagai tamu. Kau tak pernah bijaksana dalam mengambil keputusan. Kau bertindak semaumu. Jangan lupa mas, aku maminya Kenzo. Aku yang melahirkannya, aku yang mengandungnya. Aku yang mengobati lukanya saat kau sakiti kami dulu. Jangan berlagak lupa mas. Balas Lia emosi. Lia berusaha menahan emosinya, tapi Arya seolah-olah menyudutkan dirinya. Cek, sejak menikah dengan Yo kau semakin pintar menjawab Lia. Kau seolah seperti yang terzolimi, tapi kenyataannya kau juga bersalah dalam perceraian kita dulu. Aku akui mungkin aku juga ikut bersalah, tapi setidaknya aku tidak berselingkuh sepertimu mas. Saat ini aku tak ingin mengenang masa lalu. Kalau kau hanya ingin mengajakku ribut, silahkan keluar, tinggalkan rumahku, usir Lia menunjuk Arya. Yo dan Kenzo baru saja datang dari melihat hotel tempat pelaksanaan pernikahannya dengan Niana nanti. Awalnya akan diadakan akad saja, tapi karena persiapannya lebih cepat dari yang mereka kira, akhirnya dilangsung untuk menggelar resepsi. Undangan pernikahan pun sudah disebarkan dan Arya salah satu yang mendapatkan undangannya. Ada apa Mi? Tanya Kenzo melihat Lia yang sedang marah. Ken, kamu benar membuat papi kecewa. Seharusnya kamu diskusikan dulu pada papi. Jika memang kamu menolak Sabila tidak masalah, tapi bicarakan pada papi baik bukan cara seperti ini, ucap Arya menatap Kenzo kecewa. Pi, aku sudah berusaha menjelaskan pada papi kalau aku tak mencintai Sabila, tapi papi selalu menekanku. Aku akan menikah dengan Naina 2 hari lagi Pi. Aku harap papi jangan membuat keributan yang akan memalukan diri papi sendiri nantinya, tekan Kenzo. Ken, Pi, aku tak ingin mendengarkan alasan apapun dari papi. Jika papi masih kekeh dengan pilihan papi, maaf, aku tak bisa menemui papi lagi, ancam Kenzo membuat Arya bungkam. Lia menarik sudut bibirnya mendengar ucapan Kenzo. Yo tak ingin ikut campur dengan urusan ayah dan anak ini. Dia cukup yakin Kenzo sudah dewasa dan bisa mengatasinya sendiri. Ayo masuk, ajak Yo pada Lia. Arya segera pulang. Hatinya masih kesal dengan sikap Kenzo, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia tak ingin Kenzo menjauhinya lagi, mau tak mau dia harus menerima Naina sebagai menantunya. Akhirnya hari yang dinantikan pun tiba, hari ini di mana Kenzo dan Naina akan melangsungkan pernikahan mereka.
Sabila pun sudah mengetahuinya dari arah kemarin saat di sekolah. Hati Sabila hancur, dia merasa Tuhan tak adil padanya. Padahal dia bukan anak kandung Arya, tapi Kenzo tetap tak mau memilihnya. Bodoh, kenapa bisa Kenzo menikah dengan perempuan lain? Apa kurangnya kamu? Ucap Alexa mencengkeram kuat pipi Sabila. Sabila menitikkan air mata. Dia takut melihat Alexa yang seperti orang gila marah padanya. Ma, Kak Kenzo tak mencintaiku, gumam Sabila pelan. Itu karena kamu bodoh, kamu tak bisa menggodanya seperti ku menggoda papinya dulu, bentak Alexa. Sabila menangis terseduh. Gagal sudah pembalasan dendamku, hilang sudah hartaku, pekik Alexa marah. Sabila yang semakin takut melihat Alexa tertawa seperti orang gila. Alexa keluar dari kamar Sabila dan menguncinya dari luar, membuat Sabila berteriak memanggil Alexa, tapi tak dihiraukan oleh Alexa. Ini hukuman untukmu karena sudah membuat Mama kecewa. Kau tak bisa diandalkan, ucap Alexa. Ma, buka Ma, isak Sabila menangis di kamarnya. Ponselnya diambil oleh Alexa. Sabila menangis di sudut kamar. Hatinya saat ini benar sedih, ditinggal menikah oleh Kenzo dan disiksa oleh mama angkatnya sendiri. Ternyata Alexa hanya memanfaatkannya untuk membalaskan dendam pada Lia dan merebut harta Arya yang dimiliki Kenzo. Saya terima nikah dan kawinnya Naina Maharani binti Aditya Sanjaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 200 juta dibayar tunai. Ucap Kenzo dengan satu tarikan nafas dan wajah tegang. Sah, para saksi. Sah, tepukan tangan dan tarikan nafas lega dari wajah Kenzo terpancar jelas setelah melakukan ijab qabul. Kini sah sudah Naina menjadi istrinya. Naina menyalami punggung tangan Kenzo. Setelah Kenzo menyematkan cincin berlian bermata putih pemberian Lia mamanya. Kenzo mencium kening Naina dan beberapa fotografer mengabadikan momen kemesraan mereka. Arya yang juga datang duduk agak berjauhan dari mereka. Arya hanya melihat dari kejauhan prosesi ijab qabulnya. Dia terlalu malu untuk berdiri berdekatan dengan Lia dan Kenzo. Para undangan satu persatu menyalami mereka, begitu juga dengan Arya yang datang menyalami anak lelakinya ini. Maafkan Papi Ken yang sudah terlalu egois, bisik Arya memeluk tubuh Kenzo dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah memaafkan Papi, nikmati acaranya Pi, jangan pulang dulu, aku ingin kita berfoto bersama, ucap Kenzo. Maafkan Papi Nai, lupakan ucapan Papi tempo hari, ujar Arya memberikan selamat pada Naina. Pi,
Aku akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Kenzo dan tak akan melupakan papi. Jawab Naina berbisik pada Arya membuat Arya merasa sangat malu atas kelakuannya kemarin. Arya menyalami Lia dan Yo serta mencium kening Ara, anak perempuan yang dulu dia inginkan lahir dari rahim Lia. Lia berusaha setenang mungkin meskipun hatinya masih sedikit kesal pada Arya karena pertengkaran mereka kemarin. Setelah acara foto keluarga pengantin diberikan waktu untuk istirahat sejenak sebelum acara resepsi dilangsungkan. Kenzo memeluk tubuh Naina yang masih terbalut kebaya putih berdiri di depan meja hias. Ken, sebentar lagi perias masuk, sana istirahat dulu, ucap Naina yang malu saat Kenzo memandangi wajahnya dari kaca hias. Kenzo tahu Naina malu padanya, ini membuat Kenzo gemas pada Naina. Baiklah, aku istirahat dulu untuk persiapan malam nanti, goda Kenzo membuat wajah Naina merona. Jika saja Naina tak memakai makeup, wajahnya akan terlihat jelas memerah. Kenzo mencium tengkuk Naina dan menggigit kecil membuat Naina menggigit bibirnya agar tak mengeluarkan suara. Ketukan pintu membuat Naina merasa lega. Kenzo melepaskan pelukannya dan membuka pintu. Benar saja periasnya sudah datang membuat Naina sedikit lega. Sakit, tanya Kenzo melirik pada Naina yang terlihat sedikit meringis karena memakai high heels. Lumayan, jawab Naina masih mencoba tersenyum. Jika tak kuat lepaskan saja, sayang tak ada juga yang melihat kakimu, usul Kenzo. Tapi terlihat sekali pendeknya aku di sebelahmu, Ken. Kekeh Naina tak ingin terlihat terlalu mencolok dari Kenzo. Kenzo merasa kasihan pada Naina, tapi Naina tetap kekeh ingin terlihat bagus saat berdiri di sebelah Kenzo. Waktu menunjukkan pukul 4 sore setelah acara potong kue, Kenzo tak berminat lagi melanjutkan acara sampai malam karena kasihan pada Naina. Nih, kaki Naina lecet sepertinya. Kami tak bisa melanjutkan acara sampai malam, bisik Kenzo pada maminya. Jangan alasan Ken, ucap Lia. Kalau mami tak percaya lihat saja sendiri, ketus Kenzo pada Lia yang tak percaya padanya padahal Lia hanya menggoda putranya ini. Sudah bawa Naina masuk sana, biar mami yang menyambut tamumu yang lain, ujar Lia membuat Kenzo tersenyum senang. Kenzo menuntun Lia yang bertelanjang kaki. Sesampainya di kamar, Kenzo melihat kaki Naina yang sedikit lecet dan memar. Naina memang tak biasa memakai high heels yang terlalu tinggi. Meskipun dia dokter, pakaian dan sepatunya masih seperti orang sederhana.
Karena dari dulu Naina tak pernah manja pada kedua orang tuanya. Apa aku bilang semakin lecet kan? Kamu yang ngeyel, oceh Kenzo. Kenzo segera meminta baskom dan air hangat pada pelayan untuk merendam kaki Naina. Duduk, perintah Kenzo dan diikuti Naina patuh. Kenzo mengangkat kaki Naina dan merendamnya. Tunggu di sini dulu, aku mandi sebentar, setelah itu baru memandikanmu. Goda Kenzo mengedipkan sebelah matanya membuat Naina tertunduk malu. Naina melihat pantulan wajahnya di cermin, dia tak menyangka saat ini sudah menjadi istri sah Kenzo. Banyak sekali rintangan yang harus dia lalui, dari berpisah sampai restu orang tua. Tapi akhirnya berkat kegigihan cinta mereka, Ken dan Nai bisa bersatu. Kenzo keluar dari kamar mandi dengan melilitkan handuk di pinggangnya dan rambut masih basah. Membuat Naina menganga lebar mengagumi ciptaan Tuhan yang sangat indah menurut Naina. Kondisikan mulutmu Nai, semuanya ini sekarang milikmu, ucap Kenzo membuat Naina menutup mulutnya malu. Kenzo mendekat pada Naina. Ken, pasang dulu bajumu, ujar Naina bertambah malu. Terlihat jelas semburan rona merah di pipi Naina yang masih terbalut makeup. Ini milikmu Nai, mau pegang? Goda Kenzo menarik tangan Naina dan meletakkan di dada kotaknya. Naina menarik cepat. Ken, aku malu. Pekik Naina membuat Kenzo terkekeh geli. Naina berdiri dan mengeluarkan kakinya dari baskom. Aku mau mandi, elak Naina ingin pergi tapi ditarik oleh Kenzo. Kenzo melumat bibir Naina pelan membuat tubuh Naina menegang. Tangan Kenzo mencoba membuka kancing gaung Naina dan melepaskannya. Terlihat jelas tubuh putih Naina. Bibir pengantin baru ini masih bertautan erat. Kenzo mengangkat tubuh Naina ke atas ranjang dan mencium leher Naina membuat Naina melenguh. Keluarkan saja Yang, jangan ditahan, bisik Kenzo. Terdengar ketukan dari luar membuat Kenzo mengeram kesal. Buka, ucap Naina mendorong Kenzo pelan membuat Kenzo berdiri dan memakai celana boxernya. Kenapa Mi? Tanya Kenzo kesal melihat maminya berdiri tersenyum di depan pintu. Masih siang, goda Lia. Mami pamit dulu Ken. Sampaikan salam mami pada Naina, ucap Lia tersenyum. Dia tahu kalau saat ini dia tengah mengacaukan acara pembuatan cucunya. Bukannya acara sampai malam? Tidak, dedimu tak ingin sampai malam. Jangan lupa bawa Naina pulang ke rumah besok.
Cukup 1 malam saja di sini, ucap Lia tersenyum. Iya. Jangan membuat menantu Mami kelelahan, pesan Lia lalu segera pergi. Bawel, ketus Kenzo menutup pintu kamarnya dan segera kembali ke ranjang, tetapi Naina sudah tidak ada. Naina sudah masuk ke kamar mandi. Dia terlalu malu jika nanti mertuanya masuk ke dalam kamar pengantin mereka. Bersambung.